Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan, yang menerangi langkah hidup kita. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini Tuhan kembali kami datang ke hadirat-Mu. Menaikkan segala puji dan hormat syukur atas segala kebaikan dan berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami senantiasa merindukan dan membutuhkan pimpinan firman-Mu. Mari singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga melakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Markus 9 ayat 21 sampai yang ke-27. Saya bacakan, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hei kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Jemaat dikasih Tuhan, satu peristiwa yang luar biasa. Seorang anak yang mengalami bisu dan tuli sejak kecilnya, tetapi itu ternyata karena perbuatan roh jahat. Perjumpaan dengan Yesus menyebabkan mujizat. Perjumpaan dengan Yesus ada jawaban. Perjumpaan dengan Yesus ada pertolongan. Sehingga akhirnya kita bisa tahu kisahnya, bapak dari anak itu yang mulanya dia kurang percaya. Oleh karena mungkin sudah berusaha sekian lama mengupayakan kesembuhan anaknya, tidak pernah ada jawaban, tidak ada solusi. Mungkin sudah berdoa juga dan belum mendapatkan jawaban. Nah, hari itu ketika bercoba dengan Tuhan, ditanya oleh Tuhan, sejak kapan? Sejak kecilnya. Terus dia berkata, ini statement dari bapak ini menunjukkan bahwa bapak itu kurang percaya. Ketika dia berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, dia berbicara kepada Tuhan seperti kepada orang lain saja, ya, seperti kepada manusia biasa saja. Dia berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, Yesus pasti dapat. Dia pasti bisa, dia maha kuasa. Bapak itu kurang percaya. Nah, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Lalu Yesus berkata, katamu jika engkau dapat. Kembali Yesus bertanya kepada bapak itu, lah kamu itu minta tolong kok cik percaya gitu loh jawabannya. Ya kan? Bapak ini kan mau minta tolong tapi dia ragu. Apakah Yesus bisa? Jika engkau dapat, artinya ada keraguan di sana. Tapi ketika Yesus berkata, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dia langsung sadar akan kesalahan ucapannya. Kemudian dia dengan segera dia berteriak dengan keras, dikatakan apa? Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini kembali. Dia menyadari bahwa sebetulnya aku percaya, tapi aku kurang percaya. Saya cari terjemahan lain dikatakan, aku percaya, tambahkanlah imanku. Ada yang mengatakan demikian. Aku percaya, ya, tolonglah aku dengan ketidakpercayaanku ini. Gitu. Jadi intinya itu percaya tapi belum sepenuhnya. Imannya kurang loh dikatakan gitu ya. Lalu kemudian Yesus lakukan satu mujizat, ya. Jadi dikatakan apa? Dikatakan bahwa akhirnya roh itu diusir. Ya, dikatakan pergi, keluar dari orang, jangan merasuki lagi. Mujizat terjadi. Jemaat dikasih Tuhan, ada beberapa pelajaran penting kita bisa ambil. Bagaimana? Kadang kita juga mengalami situasi itu ya. Kita
percaya kepada Tuhan. Oh, aku percaya Tuhan Maha Kuasa. Saya yakin kita semua percaya. Tapi kadang-kadang kita jadi ragu ketika aku percaya, tapi apakah Tuhan mau? Apakah Tuhan berkenan menolong aku? Itu loh. Berdoa, aku percaya Tuhan bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi apakah Tuhan mau menolong aku? Apakah Tuhan mau menyembuhkan aku? Nah, itu seringkali ketidakpercayaan yang seperti itu yang membuat tidak ada sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berdoa, kita semua berjuang, yakin dan percaya 100%, jangan ada keraguan, jangan ada celah ragu. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya kita justru tidak menerima apa-apa. Ya, jadi kalau kita memang merasa iman kurang, yang pertama kita lakukan adalah jujur mengakui seperti Bapak tadi, mengakui, ya, aku yang tidak percaya ini, mengaku aku yang kurang iman ini, gitu ya. Kemudian buka hati setelah mengakui, buka hati, izinkan Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan, dan yang ketiga minta dengan iman untuk ditambahkan iman. Loh, iman kok bisa minta ditambahkan toh? Ya, murid-murid Yesus pernah mengalami itu. Coba kita lihat Lukas 17 ayat 5. Saya bacakan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Loh, rasul-rasul saja mengalami situasi itu. Duh, imanku kurang. Tambahkanlah iman kami. Ya, jadi Yesus itu menggambarkan, setelah itu kita lihat bahwa orang punya iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung, memindahkan pohon dan sebagainya. Jadi intinya di sini adalah iman yang murni sekecil apapun sesungguhnya, iman yang murni sekali lagi yang utuh, ya, jangan separuh, jangan maruh atau ada keraguan. Kalau masih ada keraguan berarti imannya belum utuh. Ya, iman sebesar biji sesawi aja bisa membuat mujizat, saudara. Asalkan utuh. Ya, mari saya mengajak kita semua belajar untuk kita senang terbuka dengan Tuhan. Kalau engkau merasa aku kok kurang percaya, kok imanku kurang, mintalah ditambahkan iman kepada Tuhan. Terima dengan lapang, dengan hati yang terbuka. Dan setelah itu lihat mujizat demi mujizat, kuasa demi kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Ayo saya mengajak kita semua. Ya, seringkali kita mengalami situasi yang demikian. Berdoa tapi ragu. Ayo kalau ada ragu, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku. Bertobat minta ampun. Kok aku jadi kurang percaya begini? Aku mau tambahkan imanku. Amin. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini menegur kami. Seringkali Tuhan kami mengalami situasi seperti Bapak dari anak yang kerasukan ini. Seringkali kami percaya kepada Tuhan tetapi kurang percaya atau iman kami kurang. Kalau kami mengalami situasi ini, kalau ada di antara kami yang saat ini bergumul, berdoa tapi masih dalam keraguan, Tuhan teguhkan, tambahkan iman kami sehingga kami bisa memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan, iman yang teguh di hadapan Tuhan, yang tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami terus dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Hari ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap kami semua dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, jauhkan juga dari virus corona. Berkat, pelindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu nyata atas hidup kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, teguhkan imanmu, maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.